Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh kemuliaan di rumah akhina Al-Fadil Al-Habib Shadiq Assegaf, sebagaimana biasa acara ini kita laksanakan sebagai bentuk ikatan silaturahmi, dan kemudian kita mengisi dengan mengingat, mempelajari hal-hal yang telah diajarkan oleh leluhur kita, para ulama. Dan alhamdulillah acara ini dihadiri oleh banyak para habaib yang menambah keberkahan bagi majelis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah sebelumnya juga telah dilaksanakan silaturahmi akbar di rumah atau villa Al-Habib Hussein Al-Haddad, di mana namanya itu, di Tasikmalaya, yang masya Allah dihadiri oleh para habaib, para masyayikh. Dan tentunya ini satu kegiatan yang positif dan insya Allah menambah keberkahan bagi kita semuanya, karena hanya dengan kita kembali mengikat tali silaturahmi dan menguatkan hati kita untuk melangkah sebagaimana langkah orang-orang tua kita, inilah yang akan menyelamatkan kita. Karena Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad pernah mengatakan, wa madau ala ila qasdil ula ya qadaman ala qadamin bijidin auzai. Ini satu kemuliaan yang telah digariskan oleh orang-orang tua kita. Insya Allah kita tetap di jalan mereka. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kita di dalam kalam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau sebelumnya telah menyinggung hal-hal yang terkait dengan masjid dan bagaimana semestinya kita untuk memuliakan, memakmurkan masjid. Memuliakan masjid, memakmurkannya dengan dua hal. Yang pertama dengan membangun masjid, merenovasi, merawat, dan sekaligus mengisi masjid dengan kegiatan keagamaan, mengaji. Karena masjid yang dibangun megah tetapi di sana minim ilmu juga bukan risalah yang semestinya. Karena Islam datang dengan iqra, Islam datang dengan ilmu, Islam datang dengan tawajjuh kulli ilallah, mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya berbasis dengan ilmu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di masjid itulah risalah ini seharusnya disebarkan. Terkait masjid rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpul di sana semua daripada anggota masyarakat, dan tidak ada status sosial di dalam masjid, semuanya sama. Masuk ke dalam masjid, menghadap ke mihrab, menghadap ke kiblat yang sama, mengikuti satu imam. Ini menunjukkan satunya persatuan dan tentunya mengikatkan hubungan di antara warga sekitar. Mereka yang pemimpin, mereka yang pejabat, mereka yang rakyat biasa, mereka yang kaya, mereka yang miskin. Di masjid tidak berlaku itu semua. Di masjid itu dilakukan semua kegiatan-kegiatan yang berbasis keagamaan, sebagaimana Rasulullah SAW. Semuanya di masjid dilakukan. Menjamu daripada delegasi-delegasi, ya, di masjid Nabi temui. Bahkan pembesar-pembesar daripada ruhban, pendeta-pendeta itu ditemukan di masjid ketika zaman Rasulullah SAW. Tapi setelah Nabi SAW menjadikan Masjid Nabawi kemuliaannya sama dengan Masjidil Haram, maka khusus untuk Masjid Nabawi dan Masjid Haram Mekah tidak diperkenankan non-muslim masuk setelah itu. Adapun di selain masjid keduanya, non-muslim boleh masuk, tapi dengan catatan mereka datang untuk mempelajari, ingin mengenal Islam,
Jadi mereka itu taunya Islam karena soft umat Islam di masjid-masjid mereka itu rapi, kebersatuan mereka, kebersamaan mereka. Nah, kemudian masjid itu dibangun dengan sedemikian rupa, dengan bagus, dengan indah, dengan megah. Ini juga yang menimbulkan satu bentuk kewibawaan daripada masjid itu sendiri. Dulu di Hadramut tidak dikenal itu. Masjid itu dibangun dengan bangunan yang modelnya standar, tidak terlalu megah juga, karena masyarakat Hadramut masyarakat yang miskin saat itu. Jadi kondisi masyarakatnya memang tidak mampu. Tapi ketika banyak daripada orang-orang Hadarim yang sudah keluar negeri, yang sudah bekerja sukses, ya, mereka kembali datang dengan harta yang besar. Mereka membangun masjid dengan gaya-gaya yang mereka lihat di luar. Membangun masjid, dalamnya itu dibuat profil yang begitu, macam-macam lah modelnya. Terkait hal ini, Al-Habib Ahmad bin Hasan mengatakan kalau bisa jangan. Itu di zaman beliau. Kalau bisa jangan dilakukan, karena yang pertama, Hadramut ini wilayah yang memang belum terbuka pada saat itu. Kondisi masyarakatnya minim ekonominya. Jadi uang yang besar itu untuk renovasi masjid misalnya, atau untuk itu bisa dibuat untuk hal-hal yang sifatnya sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk daripada relief masjid, ya, itu bukan maksud utama daripada tempat ibadah. Maksud utama kita masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memupuk hubungan kita kepada Yang Maha Kuasa. Tapi ketika sudah terjadi itu, beliau mengatakan ya sudah, kalau mereka sudah membangun masjid dan dalamnya itu dibuat sedemikian rupa, megah, mewah, ya sudah, mau apa lagi? Kalau mereka bertanya kepada saya, bermusyawarah, saya bilang jangan. Yaitu untuk zaman beliau. Akan tetapi beliau mengatakan orang ini nggak sama pandangannya terhadap masjid. Ada orang yang mau masuk ke masjid jika masjidnya itu megah, masjidnya itu bagus, masjidnya itu penuh warna misalnya. Jika mereka masuk masjid dan dengan itu mereka dekat dengan masjid, mereka bisa menjadi tarikan syiar, ya silahkan aja, kata beliau. Tapi standar di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memakmurkan masjid itu sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang beliau katakan berkenaan dengan masjid. Akan tetapi beliau tidak menafikan, tidak melarang. Ini yang beliau katakan berkenaan dengan Hadramut. Akan tetapi di luar Hadramut, setiap negeri, setiap tempat itu berbeda-beda adatnya. Sudah kami singgung bahwasannya membangun masjid itu dengan harta yang halal tentunya. Kemudian masjid itu dibangun lebih megah dari rumah-rumah warga sekitar sebagai bentuk syiar, sebagai bentuk berkumpul persatuan. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa' wa yudhkara fiha ismuh, ya, di dalam Al-Quran itu, dalam surat An-Nur. Rumah-rumah yang Allah izinkan untuk diangkat dan disebut-sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adzinallahu fi buyutin adzinallahu, rumah-rumah yang Allah izinkan. Artinya Allah izinkan, Allah perintahkan. Anturfa, untuk diangkat, untuk dibuat lebih megah daripada rumah-rumah sekitar. Kan nggak lucu juga kalau di masjidnya ini sederhana, sementara rumah-rumah yang di sampingnya itu megah-megah misalnya. Enggak. Jadi masjid itu harus menjadi satu bentuk simbol. Jadi harus megah, harus besar. Kalau masjid yang utama disebut jami', jadi tempat orang melakukan sholat Jumat bersama, itu bentuk syiar. Innama yu'adzimu sya'airallah, ya. Jadi bentuk takzim kepada syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu intinya. Jadi masjid jika dibangun maka harus dirawat, bukan cuma dibangun permulaan setelah itu ditinggal. Seperti sebagian masjid menggalang dana bermiliar-miliar, begitu dibangun masjidnya ditinggal masjidnya, kamar mandinya nggak dirawat,
kemudian taklim di sana juga minim, khutbah Jumatnya mengundang orang-orang yang standar khutbahnya. Jadi tidak ada pesan moral yang menyentuh. Ini juga salah, dan ini juga menjadi tantangan di akhir zaman seperti sekarang. Karena masjid itu jika dibangun wajib melibatkan ulama untuk 3 hal. Yang pertama, menjelaskan bahwasannya masjid wajib dibangun dengan harta yang bagus dan bersih, halal. Tidak boleh masjid dibangun daripada harta zakat, nggak boleh. Bahkan dalam fikih itu dikatakan jika Ka'bah itu hancur sekalipun, ya, seandainya Ka'bah itu hancur, tidak boleh dibangun dengan harta zakat, nggak boleh. Semua masjid, karena zakat itu kotoran harta manusia, kotoran harta orang-orang kaya. Bagaimana jika ada masjid dibangun dengan zakat, orang kaya yang uangnya miliaran, zakatnya ratusan juta, kemudian uangnya disalurkan ke masjid misalnya, nggak boleh. Mau zakat mal, mau zakat fitrah tidak boleh. Karena zakat ini diberikan kepada siapa? Sudah Allah bagi 8 jenis manusia di dalam surat Taubah. Yang kedua, melibatkan ulama di dalam terkait dengan kiblatnya. Nah, tapi ulama mengatakan masjid-masjid yang sudah muhadharah, masjid-masjid yang sudah tua, yang sudah dimufakati, yang dibangun oleh para ulama, yang dibangun oleh orang-orang sepuh, ini kiblat mereka sudah difinalkan, ya, sudah final. Jadi terkait dengan kiblat itu pembahasannya sudah kita bahas. Kiblat yang paling utama adalah ketika kita di Ka'bah sendiri, kita melihat langsung inti Ka'bah. Kemudian kiblat bagi mereka yang di Mekah adalah menghadap ke Masjidil Haram. Kiblat bagi mereka yang di luar Mekah menghadap ke arah Mekah. Kan begitu. Jadi menghadap ke arah Mekah. Dan yang kedua adalah masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Ini kiblat-kiblatnya luar biasa, persis inti Ka'bah. Dan masjid yang dibangun oleh pembesar sahabat, Masjid Sayyidina Ali di Kufah, Masjid Imam Ali di Yaman, Masjid Amr bin As di Mesir, ya. Dan masjid-masjid yang dibangun sahabat itu luar biasanya kiblatnya itu ke inti Ka'bah. Kemudian masjid yang dibangun oleh generasi-generasi yang pertama. Masjid-masjid yang baru harus mengukur kiblatnya dengan masjid-masjid yang lama itu. Dan yang ketiga terkait dengan sistem kamar mandi masjid. Karena zaman sekarang ini banyak masjid yang mengadopsi sistem kamar mandi pasar. Ya, kita sudah sering sampaikan bahwasannya tidak boleh, haram hukumnya itu. Bagaimana uang masjid, uang masyarakat, donasi yang dikumpulkan, kemudian dia mengadopsi sistem kamar mandi terbuka begitu? Kan banyak ya, banyak orang melakukan itu. Ini tandanya takmir masjid tersebut bodoh. Udah jelas, nggak ada kata yang lain. Kalau mereka bilang ini kan untuk supaya tempat efisien loh. Di Mekah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah, orang jutaan yang di sana, sistem itu tidak dibuat. Karena sistem itu di dalam syariat diharamkan. Ternyata cukup. Kamar mandi yang di Mekah itu nggak ada orang kencing di jalan misalnya, ada kekurangan tempat. Sistem kamar mandi itu yang pertama masjid ini sasarannya adalah orang sekitar masjid. La sholata li jaril masjid illa bil masjid. Yang pertama masjid ini menyasar warga sekitar masjid. Jadi orang-orang itu disunahkan ke masjid sudah bersih. Dari rumahnya sudah wudu, dari rumahnya sudah berpakaian bersih, masuk ke masjid, langsung masuk ke dalam ibadah. Adapun kamar mandi dan seterusnya ini ya sifatnya itu ya untuk pelengkap. Jika ada orang yang datang ke masjid apa segala macam, itu tidak mungkin juga mereka berdesak-desakan untuk itu. Ya dibuat aja secukupnya. Tapi dibuat terbuka seperti itu, ini sekali lagi hukumnya haram. Karena mereka tidak melibatkan ulama, sehingga masjid-masjidnya menjadi kering. Masjidnya maaf bau, ya. Sholat masjidnya megah luar biasa, tanda tangannya masya Allah dari tokoh ini, ulama ini semua, akan tetapi isinya nol. Ulama-ulama yang diundang di masjid situ, ya semua adalah yang tidak ada kualitas sama sekali, nggak berkualitas. Jika menyampaikan agama dalilnya nggak jelas,
kemudian kegiatan keagamaannya juga standar, tidak mengangkat harkat martabat masyarakat sekitar. Yang minimal orang-orang yang masuk ke masjid itu diberikan pemahaman tentang fikih fiddin, pemahaman tentang agama. Dan orang yang paling mengerti adalah mereka yang berbicara tentang waqi'in nas, yang apa yang sekarang dialami masyarakat, yang terjadi di sekitar masyarakat, bagaimana yang terjadi di masyarakat. Ini yang disentuh oleh ulama. Setiap Jumat diingatkan apa yang terjadi di sekitar mereka terkait dengan isu-isu ke masyarakat, isu sosial, bencana, ya, peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disinggung. Kemudian fitnah zaman yang luar biasa. Makanya salah satu alamat kemunduran umat ini, kata Nabi SAW, berhentinya a'immatul masajid bidzikri dajjal. Imam-imam masjid tidak lagi menyinggung tentang fitnah dajjal. Dajjal itu adalah satu simbol, ya, daripada fitnah terbesar yang akan muncul di akhir umat Rasulullah SAW. Akan muncul di akhir umat ini. Dan fitnah dajjal itu saking dahsyatnya, saking besarnya, sudah diperingatkan dari zaman Nabi Nuh. Semua para nabi itu pasti mengingatkan umatnya tentang fitnah dajjal. Padahal mereka tahu dajjal itu hanya muncul di akhir umat Rasulullah SAW. Fitnah yang sangat luar biasa. Di akhir zaman, fitnah ini tidak lagi disinggung di khutbah-khutbah, tidak lagi orang dikenalkan, sehingga Dajjal, Imam Mahdi ini seperti menjadi dongeng. Padahal ini adalah alamatnya sekarang sudah tampak, sudah mulai merangsek, terus berjalan. Sayyidina Umar ibn Khattab di dalam Bukhari menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW dalam satu kesempatan berbicara setelah sholat subuh, dikumpulkan sahabat semua. Beliau berbicara, Rasulullah SAW, tentang apa yang akan terjadi setelah zaman beliau. Dan beliau Rasulullah SAW lanjut berbicara, menjelaskan semuanya sampai sholat zuhur. Berhenti sholat zuhur. Setelah sholat zuhur istirahat, Nabi panggil lagi sahabat, Nabi ceritakan yang terjadi sampai sholat asar. Berhenti sholat asar, kemudian Nabi melanjutkan bercerita sampai akhir zaman. Semua Nabi SAW beritakan, Nabi informasikan. Jelas. Semua kejadian ini telah Nabi singgung alaihi salatu wassalam. Ya, ini terkait dengan risalah masjid. Kemudian datang seseorang kepada Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah Al-Attas. Habib Abu Bakar ini guru daripada Habib Ahmad bin Hasan, guru daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, guru daripada Al-Habib Ali bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Ad'aj, ya, yang ada di Inat. Ini tiga pembesar murid daripada Al-Habib Abu Bakar. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang sekarang murid Habsyi, Habib Ahmad bin Hasan Sahibul Kalam yang kita baca ini, dan Al-Habib Ali bin Salim, ya, bin Syekh Abu Bakar bin Salim, keponakan daripada Syekh Umar Bu Alama. Kalau kita tahu Syekh Umar Bu Alama ini yang punya masjid di Cirebon. Beliau juga bangun masjid di Mukalla, keramat besar, luar biasa. Syekh Umar Bu Alama ini tidak menikah dan tidak punya keturunan. Pewarisnya adalah keponakan dia, Al-Habib Ali bin Salim. Pewaris hartanya dan pewaris derajatnya makamnya. Al-Habib Ali bin Salim menukil dalam kitabnya. Syekh Umar Bu Alama ini luar biasa. Perjuangannya dalam dakwah sangat luar biasa. Membangun masjid di Cirebon, pernah di Indonesia berdakwah beliau. Kemudian di akhir-akhir umur beliau kembali lagi ke Hadramut, membangun masjid di pinggir pantai di daerah Mukalla. Datang orang kepada Habib Abu Bakar bin Abdullah, satu zaman, ya. Habib Abu Bakar dengan Syekh Umar satu zaman. Ada orang nyinyir, bilang apa ini? Habib Umar Bu Alama bangun masjid di pinggir pantai, persis di pinggir pantai. Gimana ini? Nanti kalau datang air, kalau nanti terjadi apa namanya itu, iya, banjir, bagaimana? Nah, seperti meremehkan. Maka Habib Abu Bakar marah. Beliau katakan,
beliau, nahnu mana'tarid ala rajul ijtama'at fihi khamsu khisal. Beliau bahkan mengatakan, Anda dengar, kami ini tidak akan pernah mengkritisi orang yang memiliki 5 sifat, karena ini adalah 5 sifat kesempurnaan dalam wilayah. Jika ada 5 sifat ini dalam seseorang, ini termasuk apa yang dia lakukan ala basirah. Semua yang dia lakukan itu atas petunjuk ilahi dan langkahnya tidak salah. Yang pertama adalah annahu syarifun sunniyun husaini. Yang pertama, dia adalah seorang sayyid, seorang sunni, dan seorang keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pertama, ini perlu kita garis bawahi, bahwasanya kalimat syarif dan sayyid itu dipakai bagi keturunan Al-Hasan dan Al-Husain. Cuma biasanya yang masyhur kalau syarif itu dipakai kepada dzurriyyah Al-Hasan dan sayyid kepada dzurriyyah Al-Husain. Cuma dalam kitab-kitab itu sering dikatakan dari Al-Hasan juga sayyid, dari Al-Husain syarif, tidak ada masalah. Rasulullah bersabda kepada cucu beliau Al-Hasan, inna bni hadza sayyid, itu buat Al-Hasan. Jadi arti sayyid dan arti syarif adalah mereka yang mulia dengan nasab. Jadi kalau orang itu mulia dengan nasab, namanya nasib dalam bahasa Arab, dengan sin, nasibun. Tetapi kalau dia menjaga kemuliaan, harkat, martabat keluarganya, namanya hasibun. Jadi semua para ahli bait dalam sifat mereka syarifun, hasibun, syarifun, nasibun, hasibun. Mereka mulia. Kemuliaan itu terpadu daripada 2 perkara. Yang pertama, kemuliaan darah. Karena kemuliaan darah ini adalah keturunan murni hadiah, murni daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua di dunia ini bisa dicari, bisa diusahakan, bisa diperjuangkan, kecuali nasab. Anda anak siapa? Ini nggak bisa. Ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Dalam Al-Qur'an, apakah mereka akan iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian manusia? Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, an-nasu nahnu ahlul bait. Manusia di sini kami para ahlul bait, keturunan daripada Rasulullah SAW. Jadi kaitan nasab yang mulia jelas. Yang kedua adalah menjaga kemuliaan nasab, itu namanya hasib. Tapi orang yang nasabnya mulia, justru dia menjadikan nasabnya sebagai jembatan untuk mengais dunia, merusak nama baik keluarganya. Wah, ini luar biasa nih, ya. Ini adalah orang yang justru durhaka kepada orang-orang tuanya. Yang pertama, Al-Habib Umar Bu Alama ini seorang syarif, seorang yang mulia, alim, soleh, mujahid fisabilillah, dan sunni. Nah, kalimat sunni ini terkait dengan pemahaman di dalam agama, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, disebut sebagai sunni. Ahlu sunnah wal jamaah ini adalah satu pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak timpang ke kiri dan ke kanan. Jadi Rasulullah SAW meninggalkan 3 hal penting, ya, setelah Al-Quran dan Sunnah Nabi sendiri, itu sebagai pewaris Rasulullah SAW. Yang pertama adalah anak-anaknya, dzurriyyahnya, keturunan Nabi SAW, yang memang dari jalur Ali bin Abi Thalib, dari putrinya Fatimah Az-Zahra, Al-Hasan dan Al-Husain. Ini yang menjadi garis keturunan Nabi kita Muhammad SAW. Ini jelas sudah pewaris Nabi SAW. Didikan langsung Rasulullah SAW. Namanya Ahlul Kisah, Ahlul Bait. Sayyidina Ali, putrinya Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian yang kedua adalah istri-istri Nabi SAW, yang jumlah mereka adalah 11 istri. 2 istri wafat ketika Nabi masih hidup, yaitu Khadijah dan Zainab binti Zam'ah. Sayyidatuna Khadijah
adalah istri Nabi SAW yang menemani Nabi SAW sampai akhir hayatnya. Nabi tidak menikah dengan perempuan manapun selama Khadijah ada, karena Khadijah adalah ibu daripada anak-anak Rasulullah SAW. Daripada 7 putra putri Rasulullah SAW, ya, itu semuanya dari mana? Dari Khadijah. Putra Nabi itu ada 3, ya, dan putri-putrinya itu ada 4. Dan 1 dari Maria Qibtiyah namanya Ibrahim. Itu dalam bab sirah. Istri Nabi SAW yang wafat ketika Nabi masih hidup 2. Pertama Khadijah, wafat di tahun ke-10 kenabian. Kemudian Zainab binti Zam'ah, wafat ketika Nabi masih hidup. Setelah itu Nabi wafat meninggalkan 9 orang istri. Di antara hikmah Rasulullah SAW ini, Allah izinkan untuk menikah lebih daripada 4. Bahwasannya Islam ini adalah agama yang kafah. Islam ini adalah agama yang terakhir. Rasulullah SAW dia adalah Rasul dan dia adalah pembawa risalah. Jadi Anda bisa paham ini. Rasulullah SAW itu komplit. Dia membawa Al-Quran sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi sendiri itu sebagai risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu sebagai risalah, Nabi itu sebagai penjelas wahyu ilahi. Di dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan telah kami turunkan kepada engkau dzikra, peringatan, yaitu Al-Quran, untuk engkau jelaskan kepada mereka manusia apa yang diturunkan bagi mereka. Nah, jadi ini komplit. Nabi SAW menerima wahyu, dan Nabi sebagai yang menjelaskan apa isi wahyu itu. Jadi sehingga Nabi sendiri ini, ucapan beliau adalah syariat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang beliau lakukan menjadi syariat, sumber hukum, dan takrir beliau, apa yang beliau diamkan saja. Sahabat melakukan sesuatu, Nabi diamkan, itu sudah menjadi sumber hukum. Artinya Nabi restui. Dan terkait dengan Syama'il Muhammadiyah, akhlak Rasulullah dan sifat sosok pribadi, ya, Rasulullah SAW, akhlaknya, kemudian daripada bentuk daripada fisik beliau Nabi SAW, ini semuanya dibahas detail. Inilah menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu Islam yang terakhir sebagai agama yang turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang sangat banyak, dan nabinya menjadi sumber hukum. Sehingga apa? Sehingga hal-hal yang hanya bisa dilihat oleh istrinya ini membutuhkan satu pemahaman yang sangat luar biasa. Jadi setiap istri daripada Rasulullah SAW itu menceritakan, karena tidak mungkin sahabat, keluarga Nabi ini hanya melihat Nabi ketika Nabi di luar, atau mengundang mereka ke dalam rumah Nabi SAW terkait dengan keluarganya. Tapi dalam kondisi tertentu, privasi Nabi bersama istrinya, yang bisa menceritakan siapa? Hanya istrinya. Dan dengan istri-istri yang Nabi pilih itu, yang semuanya adalah, ya, wanita-wanita cerdas, wanita-wanita terpilih di kaumnya, ini mampu menjawab semua pertanyaan umat. Semua yang terkait dengan Nabi SAW sudah dibukukan. Kalau kita melihat sejarah Nabi SAW, Anda akan dapatkan 5.000 kitab lebih yang ditulis ulama tentang sejarah Nabi SAW. Dari kitab paling kecil, itu namanya Maulid. Itu kitab sejarah sirah nabawiyah yang paling singkat itu. Maulid. Mau itu Maulid Habsyi, mau Barzanji, mau Daibai, itu kitab sejarah singkat Nabi. Sampai kitab yang paling besar yang ditulis. Seperti kitab Subulul Huda war Rasyad, punya Imam Asyami Ad-Dimishqi, itu 15 jilid, semua sejarah Nabi SAW, 15.000 lembar membahas tentang Rasulullah SAW.
tentang akhlak Nabi SAW, tentang bagaimana sikap Rasulullah ya dalam keluarganya, dalam pergaulannya, dalam peperangannya, lawan, kawan, semua dibukukan, semua detail. Anda bisa dapatkan itu kitabnya berpuluh-puluh jilid, ada semua. Ini menunjukkan bahwasannya semua amanat ilmu ini diterima dari mana? Yang pertama dari keluarganya, dari istri-istrinya terkait urusan dalam Nabi, dan daripada sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat Nabi, Nabi wafat meninggalkan 124.000 sahabat. Nabi SAW tidak pernah keluar daripada radius 1000 kilo. Ya, Nabi nggak keluar dari radius itu. Karena itu radius nubuah. Mekah, Madinah, paling jauh kemana Nabi? Ke Baitul Maqdis. Ketika Isra Mi'raj, Nabi nggak pernah ke Maroko, ke Afrika, atau ke India, atau ke Persia, nggak pernah. Nabi ke Syam ya. Syam itu adalah wilayah Palestina. Kalau orang bilang negeri Syam dulu itu terkait dengan negara Palestina, Damaskus, Syria, kemudian masuk Libanon, termasuk masuk juga Yordania. Ini Syam namanya. Nah sekarang terpisah-pisah dan terpecah-pecah karena beda negara itu. Yang pertama yang Nabi tinggalkan untuk mewarisi ilmu sucinya dan disampaikan oleh mereka kepada umat, ya tiga ini: istri-istrinya, ahli baitnya, sahabatnya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sekte yang mengakui setiap kemuliaan karena melihat kemuliaan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Gak mungkin Nabi itu saat pilih istri, gak mungkin Nabi itu bisa dibodohi sahabatnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi ini semua ilmunya adalah wahyu ilahi, bukan didapat dari pengalaman pribadi, bukan didapat dari bisikan kanan dan kiri, gak bisa. Ya, jadi jangan orang itu bilang Nabi bisa ditipu oleh sahabatnya, Nabi bisa ditipu oleh istrinya. Anda yang tertipu syaitan dengan pemahaman itu. Ini kurang ajar kepada Nabi SAW. Apa kita lebih pandai daripada Nabi untuk memilih istri? Apa kita lebih pandai daripada Nabi untuk memilih teman? Kita bisa mengoreksi teman, fulan nggak baik, teman fulan nggak baik. Sementara Nabi SAW itu mengatakan orang itu diukur dari kawannya. Kalau kawannya baik, dia orang baik. Kawannya busuk, orang busuk. Apa kita mengatakan begitu? Ya. Innal qarina bil qarin. Ya tadi kata Nabi SAW, orang diukur daripada temannya. Kalau temannya baik, pasti orang itu baik. Temannya buruk, gak mungkin orang itu baik. Mana ada? Ada orang baik, orang soleh, ada tahajud, temannya ahli zina semua, temannya pemabuk semua, temannya preman semua. Terus tidak satu kalimat pun kebaikan yang disampaikan. Jadi preman juga kan ya? Ya gak mungkin lah. Kan begitu aja logikanya. Kecuali dia orang alim masuk ke tempat preman mau ngajar, lain lagi kita, bukan teman itu, dia mau dakwah di sana. Dia bukan cari teman, dia mau cari dakwah. Tapi kalau orang bersahabat, berteman, ukurannya ya itu sudah. Hitam putihnya orang itu dari teman dia, diukur. Jadi kita pakai nalar aja. Atau ibu dari thayyibat, wal khabithatul thayyibul thayyibat, wal khabithul khabithat dalam Al-Qur'an. Ya, at-thayyibatu lit-thayyibin, wa thayyibun lit-thayyibat, ya. Wal khabithatul khabithin, wal khabithul khabithat, itu dalam Al-Qur'an. Jadi yang baik pasti bersanding dengan yang baik. Nah, ini yang pertama. Jadi pemahaman tentang Sunni adalah mereka yang mengakui sahabat dan ahli bait dan istri-istri Nabi SAW. Tidak mengatakan satupun daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya sahabat itu sama derajatnya, nggak ada. Sahabat berbeda-beda derajatnya. Khulafaur Rasyidin, 10 orang yang Nabi sebutkan menjadi ahli jannah, 6 setelahnya. Kemudian ahlu Badar, ahlu Uhud, itu pembahasan di dalam kitab Ahlus Sunnah dijelaskan. Gak sama derajatnya. Akan tetapi sahabat tidak maksum. Sahabat itu berpotensi salah, iya. Secara basyariah yang tidak boleh salah itu hanya para nabi. Manusia siapapun berpotensi salah. Tetapi potensi salah daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan berlanjut kepada su'ul khatimah. Ini begitu.
Mereka bisa salah, dan mereka bertaubat. Begitu juga kalau kita belajar bahwasannya sahabat itu tidak dikatakan udul di dalam perbuatan, tetapi udul di dalam riwayat. Mereka tidak akan pernah berbohong untuk mengucapkan ini adalah hadis Nabi SAW. Ini adalah sabda Rasulullah SAW. Jadi mereka itu irit bicara. Sahabat itu irit bicara karena mereka takut yang mereka sampaikan itu salah. Karena Nabi SAW bersabda jelas dan hadisnya mutawatir dari hampir sekian puluh sahabat mendengar semua. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Yang berbohong atas namaku, kata Nabi SAW, maka hendaknya dipersiapkan tempat dia di neraka. Jadi mereka takut untuk menyampaikan apa? Menyampaikan wajib, akan tetapi menyampaikan sangat berhati-hati. Jadi kita jangan heran kalau ada sahabat tuh irit riwayatnya, sedikit riwayatnya. Ya karena mereka itu melihat ada sahabat yang lain yang menyampaikan. Seperti hadis Abu Hurairah. Orang banyak menganggap Abu Hurairah ini Islamnya terakhir, karena dia Islam pada tahun ke-7 ya setelah hijrah Nabi SAW. Cuma 3 tahun dia hidup bersama Nabi SAW. Tapi hadis Abu Hurairah adalah hadis yang paling banyak. Orang menjadi heran, kenapa Abu Hurairah lebih banyak hadis daripada Sayyidina Ali misalnya, daripada sahabat Abu Bakar, daripada Umar, daripada Utsman. Bukan cuma Sayyidina Ali, bukan cuma Al Hasan dan Husain, lebih banyak daripada seluruh pembesar sahabat. Yang pertama, kita nggak perlu heran kalau 3 tahun Abu Hurairah bersama Nabi SAW, dia ikut bersama Nabi, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya kerjaan, dia ikut bersama Nabi tinggal di masjid, termasuk Ashabus Suffah. Kalau 3 tahun dibagi, ya maka dia tiap hari mencatat 5 hadis, sedikit. Jadi jangan diakumulasikan selama dia 3 tahun, 3 tahun itu 1000 hari. 5 1 hari dia bukukan 5 hadis 1 hari sedikit. Selama 3 tahun dia dapat 5.000 hadis. Kenapa orang harus heran? 1 hari cuma 5 dia dapat, dia tulis. Daripada sabda Rasulullah SAW dia tulis, dia bukukan. Jadi sedikit sebetulnya, 5. Kita berkumpul dengan guru kita 1 hari, kalau kita mau tulis betul omongan beliau, dia mungkin lebih daripada 10-20 kalimat. Kenapa kita heran kepada sahabat Abu Hurairah? Jadi nggak perlu dipermasalahkan, wajar. 5.000 hadis untuk 3 tahun dia bersama Nabi adalah wajar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, supaya kita nggak berpanjang dalam masalah ini, beliau membangun masjid. Jika ada orang membangun masjid, kata beliau, dan dia orang Muslim, dia adalah orang yang sangat tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin sudah. Jadi yang pertama, Abu Bakar adalah seorang syarif, seorang sayyid yang sunni, ya, yang memiliki adab yang kuat kepada istri Nabi, kepada ahli baitnya, kepada sahabatnya. Nggak dibenturkan ini, nggak mungkin. Nabi gagal mendidik para sahabatnya ketika sudah Nabi wafat, istrinya berkhianat, sahabatnya berkhianat, keluarganya ditinggal. Memang siapa keluarga Nabi? Pengecut, lemah. Coba kita pikir, siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Siapa Al Hasan dan Husain? Apa mereka bisa menjadi barang yang dipermainkan? Kalau orang-orang yang menganggap bahwasannya sahabat itu mengkhianati ahli bait, ini ahli bait siapa? Sayyidina Ali ini orang bodoh, seperti bola gitu, dilempar ke kanan ke kiri begitu. Nah, jadi orang yang membenturkan antara sahabat, karena sahabat ahli bait itu mereka semuanya bukan orang yang mencari dunia. Yang sibuk mencari mereka adalah orang-orang yang dipenuhi dunia hatinya. Itu aja udah. Kalau kita melihat Sayyidina Ali, kita melihat Sayyidina Hasan, kita belajar sejarah mereka, mereka adalah orang-orang besar yang karim, keluar daripada hartanya semua berkali-kali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bagaimana? Sayyidina Hasan bin Abi Thalib bagaimana? Sayyidina Husain bagaimana? Orang-orang besar di zaman. Dan sahabat-sahabat Nabi itu alaihi salatu wassalam, Sayyidina Abu Bakar meninggal 2 tahun cuma setelah memegang khilafah. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka yang berusaha membenturkan antara sahabat, istri dan keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, mereka adalah orang yang mengukur agama dengan akalnya. Gak bisa, rusak semuanya.
Kalau agama diukur dengan dunia, agama tidak turun di tempat gersang, kata guru kami. Kalau agama diukur dengan duniawi, maka agama tidak turun di tempat gersang seperti Mekah Al-Mukarramah, tempat gersang, tempat jahiliyah. Ya, nggak turun di sana. Biwadin ghairi dzar'in, tidak Allah titipkan Ibrahim, istrinya Hajar dengan putranya Ismail di tempat yang gersang kerontang, gunung-gunungnya hitam gitu. Kenapa isyaratnya? Isyaratnya bahwasannya agama ini tidak bisa diukur dengan materi dunia. Satu. Yang kedua, kenapa zakat diharamkan kepada dzurriyyah Nabi, kepada ahli bait pada khususnya? Ya, ahli bait diharamkan menerima zakat. Kata guru kami, di antara alasannya yang paling masuk akal, jangan sampai ada orang menganggap Nabi SAW ya menjadikan agama ini sebagai alat untuk mengumpulkan harta duniawi. Coba Anda bayangkan, kalau zakat itu dibolehkan bagi keluarga Nabi di zaman Nabi SAW, bagaimana kaya-kayanya keluarga Nabi? Zakat itu kotoran Nabi, nggak boleh. Jadi jangan saat ada anggapan, oh Nabi membisniskan agama ini. Coba 2,5% buat keluarga Nabi SAW daripada harta perdagangan, daripada zakat, nggak boleh. Ahli bait keluarga Nabi hanya boleh menerima daripada ghanimatul perang, daripada peperangan, ghanimah, harta yang paling mulia. Orang berperang, ya, pertempuran. Jika memang menang umat Islam, di situ ada al-khumusul khumus, jadi harta yang paling mulia, yang paling terhormat. Di situ harta Nabi dan keluarganya ada. Tapi daripada zakat nggak ada. Diharamkan. Kata guru kami, jangan sampai ada anggapan bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW menjadikan agama ini sebagai alat untuk mengais duniawi untuk keluarganya. Nggak ada sama sekali, nggak boleh. Disinilah orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama, mengatakan oh nggak ada ini. Ketika Nabi membagi itu ghanimah peperangan di Hunain, Nabi berikan yang sangat luar biasa. Orang-orang Ansar menangis semua, nggak dapat. Yang dapat orang-orang baru masuk Islam. Nabi kasih satu gunung, ada ribuan onta, ada ribuan daripada kambing-kambing, daripada harta kasih, ambil kata Nabi. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk, ya gom aslimu fa inna Muhammadan yu'ti apaan man la yahsyal faqir. Ayo gom masuk Islam. Ini Muhammad gak cari duit. Ini Muhammad gak cari duit. Dia kalau memberikan sesuatu yang gak takut miskin. Dia orang besar, ayo Islam, berbondong-bondong masuk Islam. Orang-orang Ansar gak dapat apa-apa, menangis. Nabi kumpulkan mereka. Nabi katakan, kalian kenapa? Kalian lihat orang-orang pulang dengan onta, dengan kambing, dengan harta. Apa kalian tidak mau pulang bersama Rasulullah SAW? Kamu bawa Rasulullah SAW. Apa harta buat mereka? Biar mereka kuat Islamnya, biar mereka bukan menjadi ancaman bagi kita. Sudah, biarkan. Nah, begitu bagiannya. Nabi gak kasih itu muhajirin, atau Nabi gak kasih itu orang Ansar dengan harta yang besar, yang mu'allafah qulubuhum, mereka baru masuk Islam dikasih harta itu. Jadi kalau sudah ukurannya harta pada saat itu ya kaya semua sahabat, enggak, Nabi gak kasih. Orang-orang Ansar, mau kalian pulang bersama Nabi kalian Muhammad yang ikut bersama kalian. Oke. Ya. Yang ketiga, kata beliau, sifat Habib Umar annahu sabirun ala baliyah fi jasadih. Dan alamat kewalian itu diantaranya orang kalau punya musibah dia diam, tidak berbicara kepada siapapun kecuali kepada Allah. Habib Umar itu punya penyakit di dalam dirinya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala bagaimana penderitaan dia. Dia enggak pernah mengeluh kepada siapapun. Tiga, sayyid, membangun masjid, dan dia orang yang sakit tapi tidak pernah cerita kepada siapapun apa sakitnya. Dia menderita. Justru disitulah menunjukkan kekuatan iman dia kepada Allah dan tawakal dia. Yang keempat, annahu law amara al-bahr an yanqabid ila barumah qabad. Dia ini Habib Umar, karomahnya luar biasa. Dia bangun masjid di pinggir pantai. Kalau dia mau perintahkan pantai ini untuk tidak naik ke daratan air, ya, sampai negeri yang dia mau, maka air laut pun akan surut dengan perintah beliau, dengan izin Allah tentu. Orang wali besar. Jadi pasti aman masjid. Subhanallah sampai sekarang itu masjid
di pinggir pantai di Mukalla, luar biasa makmur. Dan makam beliau ada di Sibang. Dan yang kelima, beliau adalah dzurriyyah daripada Al-Imam Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya. Insyaallah kita dapat barokah daripada salah kita dan bisa melangkah dengan langkah beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi anna tarafna wa anna